mau tinggal bersamaku di sini, hanya ada satu pilihan. Dia Fisabilillah. Dia dari Bugis sana, dari Sulawesi sana. Makassar bisa sebut cepat padahal tadi giliran Itu. ini dibuat-buat. Saya kalau dibuat-buat, tak ada anak Daya. Anak Daya. Tak ada dibuat-buat. Saya memang cakap macam ini, kakak. Kalau Anda dekat dari saya, aku obatin. Tak apalah diobati saya, tak apalah. Memang saya memang macam ini. Tapi kan orang Bang Juma kan paham kan apa yang saya cakap kan, paham kan. Tapi kalau giliran nyebut lo kulus, nggak boleh pakai lo. Bukan lo Bang Juma, saya kan sudah ngakui kekurangan saya kan, saya akui. Kekurangan bisa R-nya. Kan saya pelan ngomong ini. Saya Ada pandai-pandaiannya ini. Saya Mau pelan ngomong ini, Bang apakah ada rencana ingin membuat ribut anak Dayak dengan orang China? Loh, jadi pura-pura nyambung ngomong Cina, namanya anak Dayak, tapi dia menghujat nanti bawa-bawa Dayak, ngaku-ngakunya orang Cina. Jadi orang Dayak nanti cari orang Cina yang cipik matanya. Apa tujuannya itu? Macam mana Bang Juma ini bisa menyimpulkan macam itu? Namanya anak Dayak. Habis itu tidak sebut L. Nanti kalau mau sebut L, tidak bisa. Memang saya pernahkah mengaku orang Cina? Nah, itu cara bicaranya orang Cina. Loh. Tak ada saya cakap sama orang kayak orang Cina. Orang Dayak enggak begini cara bicaranya. Orang Dayak enggak begini. Ini orang Cina aja yang di sini. Orang Cina yang ngomong kayak begini. Tak ada saya tak ada macam itu. Tak ada saya. Nama Dayak, dialeknya Cina. Kenapa? Habis itu hujat Islam, hujat Allah, hujat Rasulullah, hujat Al-Quran. Lah tadi sampai yang mengatakan Nabi tidak sunat. Itu indikasi mau menghujat itu. Nah, habis itu nanti orang Dayak cari orang Cina, libutlah di sana. Bukan menghujat loh. Saya bertanya Bang Juma, bagaimana kalau kita supaya tidak libut, ganti aja anak Dayak menjadi anak apa bagus? Anak kata. Entah anak kata pun tak apa-apalah. Nah, udah ganti dulu anak kata. Jangan bawa Dayak. Jangan bawa Dayak. Dayak itu saudara saya. Semua bersaudara di Indonesia ini, tak ada yang tak bersaudara. Iya, tapi jangan bawa suku, tidak bagus. Apalagi apa kalau saya bawa itu, apa kerugian Bang Juma, coba? Bung, ini dialek lintas agama sensitif. Anda mewakili Dayak. Baiknya diganti saya aja. mewakili, ya memang nama saya Dayak, mau ke apa? Mana ada orang bernama Dayak? Ada aja. Aneh. Sebut L tidak bisa. Sebut nama Dayak bisa. Dayak itu mewakili satu suku loh. Nggak bagus loh Bang. Pusing saya Bang Juma. Bahas ini mau bahas nama saya di sini, aneh. Bukan gitu Bang. Kita menghargai teman-teman kita Dayak. Dayak itu banyak Muslim, ada Hindu, ada Buddha. Saya juga bisa anak Makassar, anak Bugis. Tapi kan saya menghargai orang Bugis, saya menghargai orang Makassar. Makanya saya tidak mau pakai, meskipun saya asli dari suku itu. Abang kan Cina, kenapa pakai suku Dayak? Saya Cina? Siapa bilang saya orang Cina? Lah itu kakinya sipit. Loh. Abang Juma ini kok bisa menyimpulkan loh? Kok bisa menyimpulkan dari mana? Kakak ini menyimpulkan saya orang Cina. Itu lidahnya tidak bisa sebut R. Itu kebanyakan orang Cina karena pengaruh bahasa Cina. Aduh. Dari kecil suka bahasa Cina, begitu masuk ke Indonesia, Cinanya ke bawah-bawah, jadinya huruf R. R-nya jadi L. Yang jelas saya orang RKRI. Itu R-nya bisa. Ini nipu-nipu aja. Loh, siapa bilang tak bisa? Ya tadi bilangnya Olang, Olang NK. Kan saya sudah cakap. Kalau saya cepat, saya agak susah macam itu loh Bang Juma. Tadi bukan Olang saya tak bisa. NKRI. Bukan saya bilang tak bisa Bang Juma. Ya udahlah. Kita bahas sampai ini. Udah. Oke. Mohon maaf ya teman-teman Dayak ya kalau ku maki-maki orang ini ya. Loh kenapa? Apa sebab saya orang dimaki-maki, aneh Bang Juma ini? Maki-maki itu
kalau di Makassar maki-maki itu kasih sayang. Apa sih orang ini? Macam itu Kak. Iya, tadi katanya menghargai budaya, menghargai dialog. Oke. Kalau maki-maki itu artinya mama dan aki-aki gitu loh. Ayo, masih mau aku datang besok. Apa yang mau kita bahas? Saya tak tahu. Maki, mama dan aki-aki mau bahas apa? Tadi membahas narasi tentang sunat Bang Suma. Apa yang Sudah selesai itu, udah selesai tadi, udah selesai. Enggak, pertanyaan saya gini, Bang Juma tak ada. Bang Juma tadi paparkan macam itu kan. Itu kan tadi saya tunggu Bang Juma. Tunggu. Tadi kan Bang Juma kan bilang udah paparkan memang, tapi tak ada kakak tadi singgung itu Nabi tak bersunat kan gitu. Yang pernah saya dengar lah, saya dulu bilang kan Nabi itu tak bersunat. Dia katanya ada yang bilang dia sudah sunat di kandungan, di rahim ibunya macam itu kan. Jadi yang saya mau pastikan dia disunat secara kalau macam kita ini yang normal kah atau dia sunat sunat di kandungan. Kalau memang dia sunat di kandungan, siapa yang sunat dia di kandungan? Kalau dia memang sunat di normal seperti yang biasa-biasa yang seperti kita lihat biasanya, siapa yang sunat dia? Macam itulah Bang Juma. Itu yang saya mau tahu. Oke. Kita jangan mempersempit wawasan. Jadi gini, tadi saya sudah menarasikan Jazirah Arab itu adalah orang-orang bersunat sebelum Islam datang, mereka pun sudah bersunat. Selesai kita di situ ya. Nah sekarang hukum Islam itu sumbernya ada dua, Al-Quran, hadits. Al-Quran menguraikan hadits. Thumma auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Itu Qurannya. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Itu Qurannya. Apa ajaran Ibrahim yang lurus? Hadits menguraikannya. Salah satunya adalah sunnat. Apa tadi? Umat Islam itu mengikuti dua sumber hukum, Al-Quran dan hadis. Selesai. Nah sekarang begini, ini kita netral ya, kita diskusi santai aja ya. Nah gini, Tuhan di dalam pengajaran orang Yahudi, karena Yahudi itu kita harus akui, Al-Quran juga mengakui mereka adalah orang-orang terdahulu yang menerima pernyataan Tuhan pencipta langit dan bumi kepada mereka melalui bapak para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam. Tuhan pencipta langit dan bumi kemudian memberikan perjanjian kekal. Apa itu? Sunnat. Perjanjian kekalnya ini sunnat, itu berlaku kepada keturunannya secara turun-temurun. Jadi bukan hanya berlaku kepada turunannya. Siapapun yang kemudian mendapatkan legitimasi untuk melakukan hukum itu secara turun-temurun, maka dia hukumnya wajib sunat. Karena itu adalah perjanjian kekal. Nah, saya ingin bertanya kepada saudara, siapa dalam agamanya yang membatalkan perjanjian kekal Tuhan ini dengan keturunan Abraham? Islam atau Kristen? Jawab. Tak ada yang membatalkan. Tak ada. Tapi digantikan. Kalau di kami orang Kristen digantikan dengan baptis. Macam itu Bang Juma. Yohanes Pembaptis, namanya Yohanes Pembaptis. Sebelum Kristen datang di Roma dan Yunani, orang-orang Yahudi sudah dibaptis. Oke, baptis itu ditahirkan, ditobatkan. Kalau di Islam itu baptis itu wudhu. Mereka ketika Islam, misalnya anak-anak kata ini menjadi mu'allaf. Apa yang Anda harus lakukan lebih dulu? Dibaptis. Apa itu? Wudhu, mandi junub. Itu di Islam. Jadi baptis itu istilah dulu. Orang-orang Yahudi pun melakukan itu. Pentahiran namanya. Orang yang ditasbihkan, orang yang ditahirkan, orang yang disucikan. Anda masuk Islam, Anda dibaptis. Dengan cara apa? Wudhu, mandi. Udah, selesai. Habis itu Anda beribadah kepada Allah. Mengakui Jibril sebagai utusan Allah. Roh Kudus mengakui baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Selesai. Ada 3 di sana. Allah, utusan Allah, Nabiullah. Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi bukan Tuhan, cuma satu Tuhan. Allah Azza wa Jalla. Itu poinnya. Kalau Anda ingin berbicara mengenai baptis, gugur ya. Nah sekarang saya ulang pertanyaannya.
Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, kalau orang Yahudi menyebutnya jelas Yod He Vav He, Adonai Hasem. Nah, sekarang Adonai Elohim memberikan perjanjian kekal kepada Abraham, di mana keturunan Abraham akan membuat seluruh dunia ini menjadi berkat. Keturunan Abraham menjadikan bumi ini menjadi berkat. Keturunan yang menjalankan syariat hukum kekekalan yang diperjanjikan Tuhan dengan Abraham, yaitu sunat. Pertanyaan saya ulang. Siapa di antara agama Kristen atau agama Islam yang membatalkan perjanjian Tuhan yang Maha Tinggi? Jawab. Oke. Itu kan sunat itu kan perjanjian Tuhan dengan keturunan Abraham. Padahal saya bukan keturunan Abraham. Saya di luar keturunan Abraham, maka saya tak ikuti itu. Macam itu. Tak saya ikuti. Jadi kesimpulannya itu kan perjanjian. Ya, jadi kesimpulannya yang membatalkan adalah Kristen. Itu dulu, betul? Tak ada, sebenarnya tak ada yang membatalkan, tapi digantikan dengan batis. Saya sudah tadi karena itu tadi kan itu kan perjanjian antara Tuhan dengan keturunan Abraham. Saya bukan keturunan Abraham. Baik. Maka saya tidak ikuti itu. Baik. Itu. Oke, penjawaban saudara sangat luar biasa, bagus. Nah sekarang, kalau Anda bukan keturunan Abraham, kitab-kitab yang datang untuk keturunan Abraham itu adalah 1. Taurat, Zabur, Yeremia, Yosua, Samuel, Daniel, Injil. Itu adalah kitab-kitab yang datang untuk keturunan Abraham. Kalau begitu adanya, kenapa ada di kitab Anda? Kenapa ada di agama Anda kitab itu? Bukankah Anda mengakui bahwa Abraham hanya untuk keturunannya? Kenapa ada kitab keturunannya di agama Anda? Jawab. Apa salahnya ada? Apa salahnya ada? Tadi katanya ngaku, aku bukan keturunan Abraham. Iya betul. Nah, terus? Betul. Terus? Tapi itu kan perjanjian itu dikhususkan untuk keturunan Abraham gitu loh. Secara turun-temurun perjanjian Tuhan kepada anak Abraham, anak-anaknya, cucunya secara turun-temurun. Ya sudah sampai sekarang juga mereka lakukan itu karena mereka itu keturunan Abraham. Sekarang saya tidak keturunannya. Sekarang hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Israel, apakah itu hanya untuk keturunan Abraham atau tidak? Contoh, saya kasih ilmu. Contoh, perpuluhan. Perpuluhan itu hanya untuk Bani Israel, keturunan Abraham. Kenapa ada di gereja Anda perpuluhan? Sekarang tak ada di gereja kami perpuluhan, tak berlaku macam itu, tak ada. Kalau memang kalau ada itu pendetanya yang salah. Itu mata duitan. Pendeta mata duitan macam itu. Kalau sebenarnya tak ada di gereja itu perpuluhan, tak ada Bang Jumang. Saudara, perpuluhan tak ada. Meskipun ada, anggap saya lagi pikun ya. Karena saya punya staf banyak oten. Staf saya itu banyak oten, gaji mereka itu udah dipotong duluan 10%. Tapi anggap saja saya lagi pikun, ndak ingat itu. Sekarang begini, kalau misalnya Anda mengatakan hukum sunat itu hanya untuk keturunan Abraham, lalu kenapa Yesus mati di atas tiang salib membatalkan hukum sunat untuk kalian? Kakak Juma jangan dulu kejauhan. Tapi pertanyaan saya ini masih Oke, silakan. Bang Juma terlalu kejauhan sampai ke sana sampai sini. Tapi pertanyaan awal belum jawab gitu. Saya tanya tadi, apa itu? Kalau memang Nabi itu disunat dalam kandungan, siapa yang sunat? Abang cuma belum jawab kan? Sama. Baik. Tunggu. Kalau memang dia disunat secara biasa seperti orang sekarang ini, siapa yang sunat Nabi itu? Iya, sama. Kalau saya tanya siapa yang sunat Yesus, iya kan, sama kan? Ini kalau di alam rahim itu kan alam gaib. Yang sunat kita nggak tahu. Nah kalau saya tanya siapa yang sunat Yesus, itu kan alam dunia, bukan alam gaib. Anda bisa jawab? Nggak bisa jawab. Oke, selesai. Nah sekarang begini,
Ketika Allah Subhanahu wa taala melakukan satu tindakan pekerjaan menciptakan hambanya dalam keadaan tidak berkulub, apakah itu berat bagi Allah? Selayaknya kemudian orang lahir tanpa kaki, orang lahir dengan bibir agak ada gangguan, orang lahir dalam keadaan kaki nggak ada, jarinya kurang, matanya nggak ada. Apakah itu harus ditanya siapa yang membuat seperti itu? Kan tidak. Ini Anda bertanya pertanyaan-pertanyaan yang tidak berbobot. Bayangkan aja, Hawa itu tidak dilahirkan, tiba-tiba muncul menjadi manusia, lengkap, cantik dia, dan dari rahimnya melahirkan miliaran manusia. Siapa yang mengadakan itu? Pencipta langit dan bumi. Orang lahir dalam keadaan kulub sudah nggak ada, kok Anda heran? Hah? Sedangkan Yesus tak ada ayah, lahir jadi manusia, Anda nggak heran. Jadi nggak berbobot pertanyaan saudara. Sekarang permasalahannya gini. Ini masih dalam satu cakupan materi kita. Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum sunat. Yesus membatalkan hukum Taurat itu untuk siapa? Untuk yang empunya hukum Taurat atau untuk kalian? Untuk Roma dan Yunani dan untuk Cina? Jawab. Untuk siapa Yesus mati di atas tiang salib? Jawab. Untuk dosa saya dan dosa semua Anda siapa? orang. Anda siapa? Yesus itu datang untuk membatalkan hukum Taurat. Tadi katanya Taurat untuk orang Yahudi, tadi katanya sunat untuk orang Abraham. Kenapa Yesus mati untuk membatalkan sunat kepada orang Cina? Hah? Hanya. Kenapa Yesus mati untuk membatalkan sunat untuk orang Cina? Kenapa? Hah? Kurang keejaan. Hanya. Aneh Bang Juma ini kok macam itu. Kok macam itu caramu. Lah, katanya sunat itu rasis lu di sini. Lah, kamu bawa macam itu. Kamu bawa nama Daya. Kamu bawa nama Daya. Dialekmu dialek Cina. Dialekmu dialek Cina. Kamu bawa nama Daya. Kamu bawa nama Daya. Setan. Kamu ternyata dialek Cina. Hanya. Kurang ajar lu di sini. Hanya. Pagi-pagi buka pintu makan kutu. Hanya. Kamu kenapa kerasukan? Kurang ajar rasis lu. Kenapa rasis? Kenapa rasis? Kamu udah tahu rasanya menyebut nama Daya. Kau bawa-bawa nama Daya. Kau udah tahu rasanya? Diam lu. Lu Juma, diam mulut lu. Kenapa? Hanya. Diam lu. Pagi-pagi buka pintu makan kutu. Diam lu. Hah? Setan Kenapa? lu. Iblis lu. Kok rasis sekali kau nyebut-nyebut saya setan? Lu yang rasis. Tenangkan hatimu. Tenangkan hatimu. Setan lu. Kamu ganti nama Daya dulu. Kamu ganti nama Daya dulu. Kurang ajar lu. Kamu ganti nama Daya. Kamu ganti nama Daya dulu. Minta makian lu dari saya. Jangan kau sebut nama Daya. Kau pakai nama Daya. Dialekmu dialek orang Cina. Itu bukan urusan lu. Itu bukan urusan lu Juma, bodoh. Bodoh aja. Modal congor aja kau Juma. Juma. Modal congor aja kau itu. Paham kau itu? Jangan emosi, Bang. Congor jangan aja yang panjang Juma. Juma. Koko jangan emosi kok. Diam mulut lu Juma. Koko jangan emosi. Kalau lu baik-baik sama saya tadi, saya tak bakal begini Juma. Tapi lu cara lu itu tak baik. Maka lu jangan emosi. Makanya aku bilang kamu itu tujuannya sebenarnya mau membuat perpecahan. Kau sebut nama Daya. Kau pakai nama Daya, dialekmu dialek Cina. Nggak boleh begitu. Saudara-saudara saya Cina. Kalau itu nama saudara-saudara saya Cina, banyak adik angkat saya Cina, abang saya Cina. Kamu bawa saya bayar. Dialek Cina. Habis itu ngaku tidak bisa sebut R. Ternyata bisa. Bodoh, diam lu. Besar congor aja lu di sini. Jangan diturunkan ya, jangan diturunkan. Diam sampai dia sadar. Diam lu. Ayo ngomong. Jijik saya melihat lu Juma. Kalau macam itu cara lu. Kalau macam itu cara lu. Saya tak hargai lu. Calalu. Cara. Jangan kau buat-buat supaya dianggap orang Cina kau. Saya hargai lu.
Nah, hargai bisanya dia sebut R. Kalau lu dasar baik-baik, penipu. saya akan hargai lu. Calalu. Saya akan hargai lu. Begitu Hargai cuma. giliran mengatakan Tapi hargai ada kalau R-nya lu- bisa. Harusnya kalau hargai lu, macarin hargai salah lu. Tak anggap lu tai saya, paham lu? Ya udah nggak Tak apa-apa. anggap lu tai saya. Ya nggak masalah, Itu nggak ingat masalah. itu. Kalau lu Kalau baik-baik menghargai, sama bahasanya saya, dijaga. kalau Nggak saya masalah. Kalau menghargai Maka bahasanya itu- dijaga, jangan keluar kata-kata itu. Dia pernah Nggak masalah. bilang sama itu si Juma Jangan itu. keluar kata-kata itu. Bilang sama si Juma itu. Nongor kamu nih. Hargai dulu orang. Ini awalnya kenapa dia emosi nih kan? Saya bicarakan baik-baiknya. Aku kan bilang udah, gini. diam, Kamu mengatakan. Diam lu. Iya, kamu yang merasa, Bu. Sering tantrum juga sama Dewa bang. Mendingan nggak jelas. dia. Kamu bawa nama Daya, itu kan nama suku, nggak bagus. Diam lu. Tadi itu. kamu katakan tak ada kerugian lu, tak ada kerugian lu mau bawa apapun nama saya, nggak boleh karena kita dialog lintas agama. Berapa Ini kerugian hal lu? sensitif, Bu. Mau sensitif kamu apa? Tak ada kerugian lu. Kalau ada kerugian lu, berapa kerugian lu? Biar saya Ketahuan bayar. kalau dia dialek Cinanya dibuat-buat diam kan, lu, ketahuan kan? Diam lu. Ketahuan Diam kau lu. itu. Diam. Jangan-jangan kau Diam. orang ini, Diam orang lu. timur tapi dialeknya dibikin-bikin diam Cina lu situ. tadi. Diam lu situ. Diam. Diam lu. Terus ngoceh. Ngoceh lah. Nasi goreng. Bang. Bang Dewa diam dulu. Biarkan dia ngoceh. Kenapa? Anak. Saya mau bilang anak Dayak, kamu dialeknya Cina. Anak Cina aja ya. Kenapa diturunkan? Host, kenapa diturunkan, host? Kenapa? Kena Bennett dia, kena report. Iya, teman-teman juga jangan main Bennett aja. Kalau dia ini gini loh. Tadi kan dia ngomong hukum sunat itu hanya untuk orang Ibrahim, keturunan Abraham, kata dia. Terus saya tanya, yang mana yang membatalkan perjanjian kekal Allah Tuhan dengan manusia keturunan Abraham? Islam kagak. Islam meneruskan perjanjian itu. Kemudian Kristen membatalkan perjanjian itu. Tapi dia mengatakan, oh kami tidak membatalkan, tetapi kami bukan keturunan Abraham, jadi kami tidak melakukan sunat. Nah, maka saya katakan, kalau gara-gara itu alasan karena bukan keturunan Abraham kalian tidak sunat, lalu kenapa Yesus mati di atas tiang salib untuk kalian? Yesus mati untuk membatalkan hukum sunat. Berarti Yesus hanya untuk kematian Yesus hanya untuk orang keturunan Ibrahim, berarti Abraham, bukan untuk kalian, bukan untuk apa aku bilang, bukan untuk orang Roma, bukan untuk orang Yunani, bukan untuk orang Cina. Ngamuk dia langsung. Hanya, aku bilang gitu kan, dia langsung ngamuk. Padahal dari awal kan kita uji kebohongan dia. Pura-pura tidak bisa sebut R. Ternyata dia keceplosan sebut R berulang-ulang. Malah dia praktekkan. Coba sebut R. Kok bisa? Bisa kalau pelan. Giliran tadi kecepat dia bisa. Bisa. Betul Gurunda itu. Penipu dia.